Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar Injil Matius pasal 4. Dalam Injil Matius pasal 4 ini, kita akan belajar beberapa hal. Yakni yang pertama, Matius 4 ayat 1-11 tentang pencobaan di padang gurun. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah dibaptis, Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dalam keadaan lapar, iblis atau si pencoba datang dan mencobai Yesus. Yesus sebagai manusia, dia dicobai oleh iblis. Ingat bahwa dari semula iblis mempunyai target untuk membuat manusia memberontak terhadap Allah. Kita ingat peristiwa Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis terus berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah. Iblis tahu siapa Yesus, dan iblis ingin membuat Yesus tidak taat pada kehendak Allah. Iblis berusaha untuk menghalangi misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Dalam peristiwa ini kita dapat melihat dari 3 pencobaan yang dilancarkan iblis. Yang pertama, dalam Injil Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Dan Yesus menjawab di dalam ayat 4, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini kita melihat iblis datang ketika Yesus dalam keadaan lapar. Dan iblis tahu bahwa manusia butuh makan jika lapar. Tapi Yesus melawannya dengan firman Allah yang tertulis di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 di sana dikatakan, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Yesus mau mengatakan bahwa sekalipun tidak ada roti, tidak masalah, asal saja seseorang itu mau mendengar firman Allah. Dia pasti hidup alias tidak akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pemilik kehidupan, dan sekaligus Allah adalah Bapa, pemelihara kehidupan. Nah, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah orang yang penuh Roh Kudus tidak kebal terhadap godaan setan. Justru sebaliknya, dengan kita penuh dengan Roh Kudus dan taat kepada Allah, maka kita menjadi sasaran utama setan untuk membuat kita memberontak terhadap Allah. Nah, di sini saya mau katakan bahwa orang yang tidak penuh Roh Kudus, setan tidak terlalu pusing ya, karena terlalu mudah untuk ditaklukkan. Bahkan setan pikir kan sudah jadi teman gitu. Nah, seperti yang dilakukan setan terhadap Adam dan Hawa. Jadi kita harus hati-hati dengan kebutuhan akan makan. Banyak orang takut mati karena tidak punya makanan, sehingga dengan mudah memberontak kepada Allah. Dengan menerima tawaran-tawaran pemberian makanan sekalipun harus menjual Yesus. Di sini juga kita belajar sebagaimana Yesus menolak tawaran iblis dengan memperkatakan firman. Mari kita juga memperlengkapi diri kita dengan firman, agar kita mampu melawan tipu muslihat iblis.
khususnya dalam hal kebutuhan hidup. Hari-hari ini kebutuhan hidup sangat menekan kita. Tetaplah percaya, Allah yang kita sembah adalah Bapa pemilik kehidupan dan sekaligus pemelihara kehidupan. Makanan melambangkan keinginan daging. Jadi hati-hati dengan keinginan daging. Jangan turuti setan. Hanya karena pemenuhan keinginan daging. Yang kedua, kita melihat pencobaan yang dilancarkan iblis ada di dalam ayat 5 yang berbunyi, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini kita melihat iblis juga mulai mempergunakan firman Allah. Firman ini atau ayat 5 dan 6 ini ada tertulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12 dari Mazmur 91, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis menggunakan firman Allah, namun dia menyalahgunakan firman itu. Dan Yesus berkata kepada iblis di dalam ayat yang ke-7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis hafal firman, ya. Jadi kita harus makin dalam dan makin mengerti firman, sehingga kita bisa menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini juga dengan firman Tuhan. Setan sedang mencobai keangkuhan hidup Yesus. Yesus dapat saja melakukan ini dan tidak akan cedera, tapi dia tidak menuruti iblis. Ya, saya garis bawahi di sini, setan jangan dituruti. Dan bahkan Yesus berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hal ini pun sudah tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Lalu pencobaan yang ketiga kita baca di dalam Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Untuk yang ketiga ini, iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Nah, ini keinginan mata ya. Ini adalah cobaan terberat. Banyak orang terpikat akan keindahan dunia, dan di sini Yesus melawan iblis dengan mengusirnya. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi, saya melihat bahwa 3 pencobaan yang dilancarkan iblis di padang gurun ini itu sesuai dengan
1 Yohanes 2 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di dalam judul perikop dari 1 Yohanes 2 ayat 16 ini, itu dikatakan jangan mengasihi dunia. Jadi iblis melancarkan cobaan kepada Yesus ini dari segi keinginan daging, keangkuhan hidup, dan juga keinginan mata. Dan kita melihat Yesus menang. Yesus mengusir setan. Nah, dari kisah ini atau dari Injil Matius 4 ayat 1-11 ini, saya bisa menyimpulkan 3 hal, yaitu yang pertama, Yesus itu mau dicobai iblis untuk menunjukkan kepada kita bahwa iblis si penggoda akan terus menggoda manusia dengan menawarkan kepuasan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Terus yang kedua, iblis bisa dilawan dan kita menang jika kita mempunyai firman Allah. Karena firman Allah adalah pedang roh yang dapat kita gunakan untuk melawan setan. Yang ketiga, jika Yesus dicobai, kita pun pasti dicobai. Dan jaminan bagi kita adalah Yesus sebagai imam besar yang siap untuk memberikan pertolongan pada kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15, 16, dan 18. Itu mengenai Yesus sebagai imam besar. Lalu bagian yang kedua kita melihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12-17, Yesus tampil di Galilea. Ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, ini menandai berakhirnya masa pelayanan Yohanes Pembaptis dan dimulainya masa pelayanan Yesus. Yesus memulai pelayanannya di Kapernaum. Nah, Kapernaum ini terletak di wilayah utara Israel dan berbatasan dengan Syria, yang dalam Perjanjian Lama dikenal dengan nama Aram. Ayat 14-16 merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 8 ayat 23, di sana dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Seblon dan Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Selanjutnya di dalam Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pemberitaan Injil mulai diperluas ke bangsa-bangsa yang berada dalam gelap. Di sini kita melihat bahwa Yesus mulai menggenapi janji berkat kepada Abraham seperti yang telah kita pelajari ya, yakni Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa membaca juga di dalam Galatia 3 ayat 16. Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 2 yang lalu kita pelajari menyerukan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kini seruan itu dilanjutkan oleh Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 17. Pelajaran dalam perikop ini, kita lanjutkan dulu ya, dengan selanjutnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama di dalam Matius 4 ayat 18-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama.
Yesus memilih orang-orang sederhana untuk menjadi murid-muridnya. Respon mereka ada di dalam ayat 20-22. Mereka segera mengikut Yesus. Mereka tidak menunda-nunda, artinya mereka langsung mengambil kesempatan, ya. Mereka dipanggil dan akan dijadikan penjala manusia di dalam ayat 19. Artinya, mereka dipanggil dan akan diberi tugas untuk memberitakan Injil. Yesus menggunakan istilah penjala. Mereka yang dipanggil Yesus memang mereka adalah penjala ikan. Seorang penjala ikan tidak menunggu ikan datang, tapi mereka pergi ke danau atau laut untuk menangkap ikan. Sebagai penjala, mereka tidak hanya pergi sekali-sekali untuk mencari ikan, tapi itu adalah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Artinya mereka tekun. Dan mereka adalah orang-orang yang berani masuk ke dalam danau atau laut. Seorang penjala ikan bukanlah seorang penakut, tetapi seorang pemberani. Siapakah orang-orang yang dipanggil Yesus? Dalam ayat 18 dan 21 menyatakan bahwa mereka orang yang sedang bekerja atau orang yang sibuk dan bukan pengangguran. Mereka juga bukanlah orang-orang yang berpendidikan atau saya katakan mereka adalah orang-orang yang sederhana. Nah, dari judul perikop ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu setiap murid Yesus dijadikan penjala manusia. Artinya, menjadi pemberita Injil yang aktif dan tekun. Kita tidak boleh menunggu orang datang, tapi kita harus pergi mencari mereka yang membutuhkan Yesus. Ibaratnya, penjala ikan pergi mencari ikan, tidak tunggu ikan datang. Lalu yang berikutnya, jangan pernah merasa rendah, kecil, ataupun tidak mampu jika kita ditetapkan menjadi murid Yesus. Yang penting, kita meresponi panggilannya, tidak menyia-nyiakan kesempatan dan anugerah yang diberikannya pada kita. Yang berikutnya, kita melihat perikop yang keempat ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang di dalam Injil Matius 4 ayat 23 sampai 25. Dalam ayat 23 kita membaca Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Kita menyebutnya sekarang gereja. Pelayanan di gereja tetap menjadi pelayanan yang penting. Yesus tidak mengabaikan rumah ibadat. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Prioritas pelayanan Yesus adalah memberitakan Kerajaan Allah. Yang utama adalah yang rohani, tapi juga yang jasmani, artinya yang jasmani tidak diabaikan, yakni menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang disertai mujizat. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam perikop ini adalah jangan pernah tinggalkan pelayanan di gereja. Pelayanan yang utama adalah memberitakan Injil, dan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga memberikan kelepasan dari penyakit dan kelemahan. Ini yang bisa saya sampaikan bagi kita. Biarlah kita semua bisa mempelajarinya lebih dalam lagi, dan sampai ketemu dalam diskusi di grup WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati.